Oke, halo, salam 1000 koin teman-teman. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana memindahkan study cash Cardano yang ada di toko kripto, yang ada di Indodax, dipindahkan semua ke Binance. Kenapa sih kadang-kadang kita harus pindahkan itu? Nah, karena kan waktu pertama kita beli kan pakai Indodax ya, karena toko kripto belum di approve ya. Kemudian udah di approve kita pindah ke toko kripto gitu. Nah, di Binance ini teman-teman itu ada namanya staking teman-teman ya. Jadi kalau jangka panjang seperti saya, mendingan uangnya tuh maksudnya koinnya itu setelah beli nanti di staking. Kalau di staking tuh nanti kita dikunci di lock ya, kita nggak bisa jual selama 30 hari, 60 hari, 90 hari, tapi kita dikasih hadiah yaitu berupa koin lagi gitu ya teman-teman. Jadi mantep banget ini teman-teman yang bagi pemain yang jangka panjang ya. Nah, caranya gimana teman-teman? Klik di sini dulu ya, misalnya kok ini sih, klik di sini, di finance ini ya. Kalau di more itu ada staking ya. Kalau muncul nggak staking nggak ada, teman-teman klik more di sini ya, more. Terus pilih namanya di finance tuh ada staking teman-teman ya. Klik staking. Nah, coba cek apa yang lagi bisa di staking ya. Klik di sini available only. Oke, kan misalnya sayang ya teman-teman ya. Kita bisa numbuhkan koin kita. Contoh nih misalnya ada nih. Dengan kita naruh ada di staking di sini, di staking tuh ditahan gitu misalnya selama 30 hari, kita akan dapat 5% ya teman-teman. Tambah 5% selama setahun tuh nanti dibagi 30 hari ini ya teman-teman ya. Nah gitu ya teman-teman, daripada naruh. Nah saya cek nih ada di toko kripto atau di Indodax atau di mana gitu, ada di Trust Wallet, pindahin aja semua ke Binance teman-teman untuk di staking bagi yang teman-teman emang mainnya jangka panjang. Nah cara mindahinnya gimana sih? Yang pasti teman-teman harus punya saldo dulu di sini ya. Di wallet ini teman-teman harus punya apa namanya? Harus punya Cardano dulu gitu misalnya ya. Contohnya ini kan saya ada Cardano lah ya. Ini luar biasa ya teman-teman ya. Saya juga mainnya nggak terlalu besar teman-teman. Saya mainnya kecil-kecil aja teman-teman ya. Karena saya mau membuktikan dengan menyisihkan uang kopi yang kecil-kecil setiap hari gitu, hasilnya seperti apa gitu ya nanti ke depannya teman-teman ya. Jadi nggak harus langsung 100 juta, 1 M gitu ya. Saya pengen duplikasi sih, maksudnya one day kalau ini berhasil emang ini gila sih. Saya sih pede banget pasti berhasil sih. Ya, emang masa depan tidak ada yang tahu ya, tapi uh, yakin lah. Karena ini tetap aja beresiko ya teman-teman ya. Nah, ini saya punya namanya Cardano di sini. Nah, ini Cardano saya cuma 73 perak, yang penting punya gitu teman-teman ya. Nah, ini teman-teman klik di sini ya, klik di sini. Di sini namanya kita deposit ya teman-teman ya. Jadi Cardano-nya kita deposit ya teman-teman ya. Ini kita deposit, klik di sini. Nah, ini alamat deposit ini kita kasih ke toko kripto, Cardano di toko kripto gitu ya teman-teman ya. Oke, atau bisa dibalik nanti teman-teman. Oh, di toko kripto itu namanya kita sebut penarikan ya. Jadi kita kan mau naruh duit di Cardano, kita mau ada tuh Cardano ya teman-teman. Kita mau naruh duit ya. Kita mau mindahin ada yang ada di gimana ya? Ada yang ada di ada tuh Cardano ya. Cardano ada yang ada di toko kripto kita pindahin ke ada yang ada di Binance gitu ya. Jadi ini alamat ini yang kita copy nih teman-teman ya. Nah, oke, kita copy. Nah, ini jaringannya apa teman-teman? Nah, ini jaringan tuh berdasarkan ini jaringan tuh ada biaya-biayanya teman-teman ya. Kalau BEP2 selalu pakai memo ya teman-teman ya. Kalau BSC dan teman-teman harus jaringannya harus sama ya. Ini jalannya ya. Misalnya ini Mampang nih, Senayan, ini misalnya Tebet gitu. Ini kalau misalnya adanya kita pilih yang BSC, nanti di sana yang di toko kripto harus BSC juga ya. Misalnya kita janjian ketemuan ya di Mampang ya. Ya udah. Jadi dari toko kripto harus janjian jalannya lewat Mampang, saya harus lewat Mampang biar ketemu gitu ya teman-teman ya. Coin will be deposit after 15 works confirmation. Nah, ini biasanya hanya berdasarkan ini ya teman-teman ya. Biaya-biayanya ya. Nah, ini biayanya lebih murah nih satu network ya. Yang BP2 ya. Kalau pakai jalannya Cardano 300 nih diambilnya. Gila ya. Nah, ini BP2 paling murah tapi harus masukin memo. Nggak apa-apa lah ya teman-teman ya. Oke, ini jadi kita copy teman-teman pakai BP2 ya. Kita copy, terus kita ke toko kripto teman-teman. Toko kripto, cari Cardano nih teman-teman ya. Nah, Cardano di sini ada 822 perak. Bisa nggak ya? Coba ya, ada minimal nggak ya? Oke, ini kecil banget ya. Nggak apa-apa ya buat latihan ya. Ternyata saya belum punya Cardano, astaga.
Nih kita di sini berarti penarikan nih teman-teman ya. Dari toko kripto kan kita penarikan ya. Nah, itu dia yang saya bilang tadi. Jaringannya sama ya BP2. Waduh, ini kayaknya harus maksimal bisa nggak ya? Nah, ini masukin alamatnya tadi ya teman-teman ya. Oke, gimana caranya? Yang tadi ya. Deposit yang ini kan dikasih alamatnya. Ya, jadi kan waktu kita mau narik di toko kripto ini, ada di toko kripto dia tanya kan, oke, ini aku tarik ya, boleh. Terus kirim kemana nih? Alamatnya mana? Nah, itu maksudnya. Nah, alamatnya ini yang ada di Binance kita tempel ya teman-teman ya. Oke, terus maksimalkan saja. Ya, tidak boleh kurang dari 0,4 ya, harus ada 4 ya gitu teman-teman. Nah, oke oke nggak apa-apa deh ya teman-teman. Jadi kayak gitu ya, yang penting kayak gitu ya, nanti tahu ya. Jadi ada maksimalnya ya. Nanti tinggal penarikan seperti itu. Oke, jadi kayak gitu aja mindahin ada dari toko kripto ke ada yang ada di Binance. Nah, untuk di Indodax gimana? Sama ya teman-teman. Di Indodax ini saya lebih banyak kayaknya ya. Cardano, ya gila Cardano gue dikit banget ya, 153.000. Kayaknya besok harus borong ya. Oke, ini Cardano yang 153.000. Oke, nggak apa-apa deh. Nah, Cardano yang ada di Indodax saya withdraw. Berarti ini withdraw dia akan minta alamat ya. Ini Indodax lebih unik ya. Kasih label ya. Labelnya ini berarti, tapi bisa nggak ya? Ada minimal nggak ya? Ada Cardano, ada Binance gitu ya. Jadi ketik alamatnya. Nih addressnya tuh di paste ke sini ya yang tadi ya teman-teman. Nah dia pakai send OTP ya teman-teman ya. Send SMS. Saya matiin dulu ya. Oke, nah ini kalau udah di send, jadi minimum transaction harus 10 ya, 10 ada ya. Ini saya balance cuma 5 ya. Berarti ada minimum itu berapa ya? 300.000 gitu teman-teman ya. Ya nggak apa-apa lah. Hari ini sebenarnya saya ada video-video yang ada tutorial memindahkan ini. Ini jadi saya juga baru tahu nih teman-teman. Kalau mau mindahin tuh harus 10 ada ya. Kalau di toko itu harus seperti apa. Nah jadi kira-kira kayak gitu sih sebenarnya untuk mindahin koin yang ada di berbagai market platform ke Binance. Kira-kira kayak gitu teman-teman ya. Oke, mungkin demikian. Semoga bermanfaat.